Jaksa penuntut umum mempertanyakan alasan pertemuan Cuk Putranto dan Irfan Widianto di rumah dinas Sambo pasca pembunuhan Yosua terjadi. Cuk mengaku mendapat perintah dari Sambo untuk mengamankan CCTV. Tahu nggak apa isinya? Yang saya ingat pembicaraan masalah waktu itu ada Hut Bayangkara datang ke rumah, hanya seperti sebatas itu. Begitu ya. Penyampaian. Di tanggal 9 Juli 2022, apakah saudara saksi berada ke lokasi komplek Polri Duren 3 tersebut? Ada. Apakah saudara saksi pernah bertemu dengan Irfan Widianto? Ketemu. Sekira pukul berapa? Itu sekitar pukul 17. 17. Nah, apa tujuan saudara saksi berada di sana? Karena diperintahkan dari tanggal 8 Juli untuk mendampingi Ricky Kuat dan Richard. Kemudian pada saat dibawa ke Duren 3 untuk dilaksanakan prarekon. Jadi saya masih ada di situ dan ditambah ada Pak Ferdi Sambo juga di situ. Perintah seperti itu. Betul. Nah, saksi melihat Irfan Widianto itu sedang apa? Kok bisa bertemu? Bagaimana caranya bertemu? Bisa sudah saya jelaskan. Irfan Widianto saat itu melewati saya. Kemudian melewati saya tanya mau kemana, dia dijawab izin bang mau mengamankan CCTV. Mengamankan CCTV. Bahasa mengamankan CCTV itu yang dimaksud saudara saksi CCTV yang mana? Waktu jalan dia dari arah Pos Satpam menuju ke rumah Pak Ridwan. Pak Ridwan. Ya, karena kan ada dua CCTV. Dua CCTV. Depan rumah Pak Ridwan sama di tikungan di situ ada sebelah kiri. Satu CCTV rumah Pak Ridwan, ya. Satu lagi CCTV yang di depan rumahnya Pak Ridwan. Di depan rumahnya Pak Ridwan. Itu mengarah ke rumah Pak Ridwan itu mengarah rumah siapa itu? Kalau rumah Pak Ridwan kalau tidak salah arahnya ke jalan ke depan. Ya. Kalau yang dekat tikungan sana kalau tidak salah ke arah sana. Mengarah ke rumah nomor 46 kah? Rumah Ferdi Sambo? Sebaliknya. Sebaliknya. Ya. Nah, setelah saudara sisi bilang seperti itu, apa tindak lanjutnya Irfan Widianto? Setelah itu Irfan menjawab, siap bang, karena saya minta nanti kalau memang selesai dititip ke saya. Nah, dititip ke saudara saksi. Betul. Kenapa saudara saksi mengambil ahli titip kepada saudara saksi itu? Maksudnya apa? Siapa yang menyuruh untuk memerintahkan saudara saksi agar ini CCTV titip dengan saya? Tujuannya siapa? Tujuannya apa? Siapa yang menyuruh? Yang menyuruh tidak ada saat itu. Karena saat itu saya kan sebagai SPRI. Jadi saya sulit menjelaskan di persidangan sebelumnya sebagai SPRI itu seperti apa. Karena saat saya menjadi SPRI Pak Kadif Propam, jujur saja bahwa SPRI itu tidak ada jabatan strukturalnya, sehingga SOP-nya juga tidak ada. Jadi yang dimiliki jabatan struktural terkait SPRI itu hanya Bapak Kapolri, Bapak Wakapolri dan para Kapolda. Sehingga karena Pak Ferdi Sambo mantan SPRI, beliau hanya menyampaikan kepada saya waktu saya pertama masuk, ada dua hal yang harus saya jalani. Yang pertama, saya harus tanggap dalam situasi apapun. Yang kedua yang diminta beliau bahwa apa yang saya bicarakan secara kedinasan itu sama seperti Pak Kadif Propam yang berbicara. Sehingga saya dikaitkan dengan saat itu, saya berpikiran ini masih di luar TKP, biar tidak disalahgunakan, maka saya ngamankan untuk diserahkan ke Polres. Itu pendapat menurut saudara saksi? Betul. Tanpa inisiatif maupun diperintah oleh Ferdi Sambo? Betul. Nah, baik. Setelah saudara saksi terima CCTV tersebut, saudara saksi apakah ada mempunyai surat perintah tugas dalam mengambil atau menerima CCTV tersebut dari Irfan Widianto? Tidak ada. Tidak ada punya surat. Tidak ada. Saudara saksi pernahkah jadi seorang penyidik? Pernah. Pernah. Apakah dulu saudara saksi pernah menjadi sebagai atau Kasat ataupun Kapolsek, pernah seorang penyidik itu? Betul. Pernah menjadi. Ya? Pernah. Nah, saudara saksi pada saat pengalaman saudara saksi seorang penyidik kan, ya. Sebelum mengambil ataupun menerima, setelah menerima, apakah ada secara proseduralnya dengan mempunyai surat perintah tugas seperti itu?
secara proseduralnya. Maksudnya pada saat menerima, Iya, seharusnya pada saat kita menerima suatu benda, ya. maka harus dibuatkan langsung oleh penyidik untuk dibuatkan penyitaan. Buat penyitaan. Betul. Nah, yang setelah saudara saya sampaikan, apakah biasanya kalau sudah ada secara tersurat, artinya apakah ada nama-nama orang yang disebut untuk menjalankan perintah seperti itu? Iya, betul. Nah, pertanyaan kepada saudara saksi, pada saat yang saudara saksi terima CCTV yang dari Irfan Widianto, apakah ada surat perintah tugas dan apakah ada nama-nama yang ditugaskan? Tidak ada saat itu. Tidak ada ya? Tidak ada. Nah, baik. Selanjutnya setelah saudara saksi menerima surat tersebut, selanjutnya saudara saksi kemana? Memegang suatu DPR CCTV tersebut. Setelah itu karena jam 17 itu bubar, Pak Ferdi Sambo kembali ke Saguling, jadi saya ikut kembali. Jadi setelah sampai di Saguling, saya minta tolong kepada Ari untuk menghubungi Pak Irfan untuk mengambil CCTV. Mengambil CCTV. Ya. Yang saudara pegang itu, yang saudara terima, saudara saksi, CCTV atau DPR? Kalau dulu berpikirnya CCTV itu udah kayak seperti satu rangkaian. Satu rangkaian. Ya, kalau Baik. sekarang kan baru tahu bahwa itu adalah DVR yang di dalam. DVR. Ya. DPR yang saudara saksi terima itu ada berapa buah yang saudara terima dari Irfan? Saat itu saya belum tahu karena hanya dalam bentuk plastik hitam. Plastik hitam. Ya. Baik. Pada saat mengantar DPR ataupun yang tadi saudara masuk CCTV, itu apakah saudara Irfan Widianto langsung mengantar kepada saudara saksi atau ada orang lain yang mengantar pada di komplek Polri Duren 3 tersebut? Tidak, melalui Arianto, PHL. Arianto. Ya. Arianto itu siapa? PHL di Propam. PHL di Propam. Ya. Apakah dia juga berada di sana? Di Saguling. Di Saguling. Di Saguling. Baik. Saudara saksi, setelah saudara saksi menerima tadi, saksi simpan itu DPR CCTV itu di mana? Di bagasi mobil. Bagasi mobil. Ya. Pada saat tadi saksi bilang bersama ada Kuat maupun Riki. Nah, apakah mereka tahu juga ada saudara membawa DPR CCTV tersebut Tidak, tanpa mereka ketahui? tidak tahu. Baik. Setelah itu masih tanggal 9 ya? Masih tanggal 9. Saya mau tanya ke tanggal 10 Julinya. Baik. Apakah saudara saksi melakukan tadi CCTV DPR sudah saudara saksi kuasai dan dipegang saudara saksi? Betul. Apakah saudara saksi melaporkan CCTV tersebut? Saya tidak melaporkan ke Pak Ferdi Sambo. Kenapa tidak dilaporkan? Karena di tanggal 8 Juli yang pada saat saya sampaikan masalah CCTV di dalam rumah, beliau sepertinya sensitif terkait masalah CCTV, jadi saya tidak berani untuk melaporkan. Menurut saudara saksi sensitif masalah CCTV. Ya. Baik. Apakah saudara saksi sempat membuka DPR CCTV tersebut? Tidak pernah. Sebelum tanggal 10 saya tidak pernah membuka. Kapan DPR CCTV tersebut diserahkan kepada penyidiknya? Di tanggal 10, ada 2 kali jadi yang Pak Jaksa. Tanggal berapa? Tanggal 10 dan tanggal 13. Tanggal berapa tadi? Tanggal 10 Juli. 10. Sekira pukul berapa diserahkan? Itu jam 8 malam kalau tidak salah. 8 malam. Saudara saksi posisi berada di mana pada jam 8 malam itu? Di Polres Polres Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Kenapa saudara saksi datang ke Polres, tujuannya apa? Pertama saya diajak oleh Bang Arief untuk ke Polres, terus saya sekalian untuk kembalikan DVR CCTV itu. Oh begitu. Saudara saksi tadi bilang bersama Pak terdakwa Arif Rahman. Betul. Bagaimana ceritanya bisa bertemu dengan Pak Arif Rahman tersebut? Bertemunya di rumah Saguling di depan. Rumah Saguling, Ya. tanggal berapa itu? Tanggal 10 Juli. 10 Juli sekira pertemuannya? Jam 19 kalau saya tidak salah. Apa perbincangan ataupun yang Hanya dilakukan? menyampaikan, Cuk berkenan ikut ke Polres. Saya bilang, ngapain Bang? Mau ada perintah dari Bapak
Ya. dari Pak Ferry Sambo bilang, oh ya bang saya sekalian saya antar CCTV. Saudara sempat menyampaikan dengan terdakwa Ipraman ada CCTV? Saya hanya bilang akan menyampaikan untuk mengembalikan CCTV hanya. Mengembalikan CCTV. Ya.